Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, kami di sini tim pujian mengucapkan salam sekali lagi kepada semua jemaat yang berada di rumah masing-masing pada pagi ini. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melayani saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kita hari ini. Untuk menghormati panggilan berbakti kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membuka pembacaan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 hingga yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan membacakan teks ini. Perasaan tenang dekat Allah. Ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang terakhir, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih. Mari sedang berjemaat berdiri bersama-sama dengan kami. Kita akan pujian ini jangan ragu lagi. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi, sebelum kita
ke pujian yang seterusnya. Mari saya melayani saudara-saudari semua. Mari kita tunduk kepala. Saya akan pimpin dalam doa pembukaan ini. Allah Bapa yang berada di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita hati kami untuk memasuki ruangan ini Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu khususnya ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami agar kiranya kami dapat memberikan berkat-berkat dan karunia yang kami ada ini untuk membangun gereja, bahkan jemaat-jemaat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan ruangan, masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Sekiranya kalau ada kuasa kejahatan, roh-roh iblis yang coba mengganggu persekutuan kami pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menghancurkan segala pengganggu-pengganggu dan apapun yang coba untuk melemahkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati bagi saudara-saudara kami juga yang berada di rumah saat ini. Kiranya kami akan dapat sama-sama merasakan berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mau membuka acara kami ini hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk mengangkat satu pujian ini. Di tengah-tengah badai ombak yang melanda dunia pada masa kini, wabah coronavirus, di mana kita masih lagi dalam berusaha untuk memutuskan rangkaian ini, dan kita serahkan semua itu kepada tangan Tuhan. Diletakkan di situ bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita angkat pujian ini walau 1000 repot. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku pernah Kau tinggalkan. Meski langit tak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai lewat gelombang, pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan goyah sebab Yesus tanganku. Mari kita angkat ini. Katakan walau pernah ku ragukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita hayati ucapan lagu ini. Ya Tuhan, setiap waktu dalam
Pagi ini saya mau kongsikan firman Tuhan, yaitu doa dan pengakuan. Doa dan pengakuan adalah sesuai bagi kita pada situasi ini. Waktu kita melawan COVID-19 adalah senjata yang pertama yang harus ada pada kita adalah doa dan pengakuan. Sebab itu saya membawa Anda untuk membaca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 hingga yang ke-6. Nehemia pasal yang pertama ayat 1, pasal 1 ayat yang keempat hingga yang ke-6. Jika sudah mendapatnya, saya akan baca di sini bagi kita semua. Ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang 6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ini pengakuan doa dan pengakuan daripada Nehemia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Nehemia tindakan yang pertama yang dia lakukan adalah doa dan pengakuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai dan bagaimana Tuhan membuat visi dan tujuan, yaitu Nehemia, menjadi berhasil dan tercapai. Kami mau merenungkannya di saat kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada beberapa hal yang kita mau belajar daripada Nehemia mengenai dengan doa dan pengakuan. Yang pertama, Nehemia meskipun susah hati, tetapi dia tidak bertindak menurut emosi. Yang kedua,
ia memulakan visinya untuk pembangunan Tembok Yerusalem dengan doa dan pengakuan. Jadi kita akan melihat di sini kekuatan dan keberhasilan itu adalah melalui doa dan pengakuan. Kita kembali kepada satu persatu. Adapun Nehemia ketika itu, pada waktu dia mendengar berita buruk mengenai dengan kota di mana dia dilahirkan sebelum dia ke pembuangan ke Babel dan sebelum menjadi pegawai kepada istana di Babel, dia mendengar bahwa Tembok Yerusalem telah hancur, terbakar oleh gerombolan-gerombolan orang-orang yang sedang mencelakakan orang-orang Israel yang tertinggal, yang sisa tidak dibawa ke pembuangan. Sebab itu Nehemia dia bertekad untuk membangun. Tetapi pada waktu itu kita ada satu yang kita perlu belajar daripada Nehemia. Meskipun kehancuran Tembok Yerusalem itu membawa suatu kemarahan kepada orang Israel dan kepada Nehemia, tetapi Nehemia tidak melayan emosi. Ini yang perlu kita belajar. Di saat dia tertekan, di saat dia sangat terkejut mengenai dengan kota keturunan, kota tempat lahirnya dicelakakan oleh musuh, tetapi dia tidak layan emosinya. Walaupun di dalam sini reaksi dalam ayat 4 kita melihat bahwa dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari, dia berpuasa dan berdoa, tetapi walaupun dia menangis, dia tidak layan emosi. Dia tidak berkata begini, ayo kita menyerang orang-orang yang telah mencelakakan Tembok Yerusalem. Dia tidak berkata begitu. Dia tidak layan, dia punya emosi. Tetapi dia bermula dengan tekad untuk serahkan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak akan memulakan dengan kekuatannya, dia tidak memulakan dengan pikirannya, dia tidak memulakan dengan emosinya, tetapi dia memulakan dengan serahkan kepada Tuhan. Ini satu pelajaran kita yang kita boleh renungkan dan kita ikuti bagaimana Nehemia dipakai Tuhan dan berhasil. Yang kedua, Nehemia memulakan visi kerjanya dengan doa dan pengakuan. Dia bukan saja berdoa, tapi dia isikan doanya dengan pengakuan. Saudara yang kekasih, dalam ayat 6 kalau kita melihat, dia berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Siang dan malam dia berdoa, dan isi doanya dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia mengaku dosa orang Israel, bangsanya. Dia mengaku dosa keluarganya, kaum keluarganya. Dan bukan itu saja, tapi dia juga masukkan dirinya mengaku dosa. Nehemia mengambil suatu reaksi bahwa keruntuhan Yerusalem bukan karena orang Israel lemah, bukan karena musuhnya lebih kuat, bukan, tetapi selalu dia merujuk bahwa kalau dia telah tewas, kalau bencana akan terjadi kepada umat Allah, selalu dia merujuk bahwa kami berdosa terhadap Tuhan. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengaku orang Israel itu berdosa. Dia mengaku bahwa keluarganya dan dia adalah berdosa. Sebab itu pertama-tama tindakannya memulakan visinya, dia harus mengaku dulu. Saudaraku, pengakuan itu sangat penting. Orang Israel walaupun dia sedikit, tetapi dia boleh menang walaupun musuh beribu-ribu. Lupakah Anda kalau Anda pernah membaca, yaitu Hizkia
dikepung oleh musuh Sanherib. Tetapi dalam satu malam saja dia menewaskan musuh 185.000 tanpa menggunakan senjata. Tuhan yang berperang bagi dia. Nah, banyak lagi yang kita lihat bagaimana Israel menang atas peperangan dengan melawan dengan tanpa jumlah yang ramai, tapi dia boleh menentukan musuh. Sebab itu kekuatan mereka itu adalah bermula daripada apabila mereka benar-benar dosanya diampuni. Tetapi apabila Israel menyembah berhala, apabila mereka membelakangi Tuhan, apabila mereka berdosa terhadap Tuhan, mereka hilang kekuatan. Mereka akan kalah, dan sebab itu Nehemia merujuk perkara itu dan dia mengaku dosa. Sebelum dia bertindak untuk meminta visi bagaimana dia membangun kembali negeri Yerusalem, dia mengaku dosa bangsanya itu. Dia mengaku dosa orang kaum keluarganya, dan dia mengaku dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Saudaraku, kekuatan dan keberhasilan adalah karena melalui doa dan pengakuan. Di saat kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, apakah senjata yang harus kita lakukan? Sampai hari ini, setelah Anda masuk di dalam di kuarantin, apakah Anda ada rawatan khas untuk itu? Tidak ada. Sebab itu COVID-19 adalah dilawan dengan kuasa Tuhan. Karena manusia tidak mampu. Sekarang ini banyak negara-negara yang sudah berebut-rebut untuk memperkenalkan vaksin. Tetapi vaksinnya belum lagi dapat diakui 100% boleh mengalahkan kuman, yaitu pandemi COVID-19. Sebab itu saudaraku, saat situasi yang kita hadapi ini, mari kita landaskan dengan doa dan pengakuan. Kekuatan dan keberhasilan Nehemia bersama orang Israel adalah karena kekuatannya dalam doa dan juga pengakuan. Siang dan malam aku naikkan permohonan, katanya. Berarti siang dan malam dia berdoa. Nehemia. Sebab itu doa dan pengakuan itu adalah sinonim. Dia harus berhubungan. Dia harus disertakan di dalam kita melawan COVID-19. Nah, kenapa orang tidak mau mengaku? Kenapa tidak ramai orang mengaku? Saudaraku yang dikasih, orang Kristen yang tidak mengaku adalah sebabnya ada 3 sebab. Sebab yang pertama ialah karena malu kalau diketahui kelemahannya. Malu kalau diketahui kelemahannya, itu sebabnya dia tidak mengaku dosanya. Yang kedua ialah karena tidak mau merendahkan hati. Tinggi hati orang itu sukar untuk mengaku kesalahannya, kelemahannya. Dan yang ketiga ialah menganggap diri benar dari orang lain. Apabila saudara bertahan bahwa Anda yang benar, orang lain salah, maka di situ Anda tidak ada kekuatan dan keberhasilan. Kenapa? Sebab tidak ada doa dan pengakuan. Anda tidak mengaku kelemahan Anda. Tidak mengaku kelemahan itu adalah suatu kelemahan. Tetapi orang yang mengaku kelemahan itu ada kekuatan. Saudara, coba kalau kamu mau belajar, apa saja yang Anda belajar? Kalau Anda berkata, oh saya sudah pandai, gurumu akan menjadi lemah. Dia tidak mau mengajar Anda. Jadi siapa yang paling lemah? Guru atau Anda? Anda, karena Anda tidak mengaku bahwa Anda belum tahu perkara ini. Sebab itu, orang yang mengaku bukan orang yang tidak pandai. Orang yang mengaku bukan berarti orang itu tidak kuat. Orang yang mengaku bukan berarti dia kalah, tidak. Tetapi sesungguhnya orang yang mengaku itu, dia memperoleh kekuatan, dia memperoleh keberhasilan. Ini rahasia Nehemia menjadi seorang pemimpin yang berhasil.
Sebab itu jangan abaikan pengakuan di dalam doa Anda. Dapat kita simpulkan bahwa semua orang akan mengalami masalah. Siapapun dia ada mengalami masalah. Tetapi kaidah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, untuk berhasil, untuk mencapai keberhasilan, mengaku dan serahkan kepada Tuhan. Mengaku dan serahkan kepada Tuhan. Ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Jibril, memberitahu bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus. Di akhirnya Maria berkata begitu, aku ini adalah hamba Allah, jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Terkandung dalam kalimat itu kerendahan hatinya Maria. Terkandung dalam kalimat itu bahwa Maria merendahkan hati, dan terkandung dalam kalimat itu dia menyerahkan kepada kehendak Allah yang akan terjadi dan bukan kehendaknya. Sebab itu adalah satu formula yang baik, kaidah yang terbaik untuk kita berhasil adalah mengaku kelemahan kita dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Pada pagi ini saya mau mencatat Anda dalam situasi kita menghadap dan melawan COVID-19 ini. Marilah kita menyelidiki diri kita. Mari kita menyelidiki diri kita dengan penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan akui segala dosa, akui kelemahan kita bahwa kita tidak mampu untuk melawannya, dan akui bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melawannya. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami akui kelemahan kami. Kami akui dosa bangsa kami. Kami akui dosa keluarga kami. Kami mengakui dosa kami sendiri. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu, kuduskan kami dan beri kekuatan baru untuk kami melawan COVID-19, melawan segala musuh di dalam dunia ini, dan biar kami punya kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu segala-galanya, karena Engkau berkuasa untuk mengubah situasi. Engkau berkuasa untuk menghancurkan segala musuh kami, tunduk di bawah kaki salib. Terima kasih Bapa di surga, berkat kekuatan dan keberhasilan mengikuti Anda karena pengakuan Anda. Yesus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman dan kami sambut. Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah yang telah kita dengar dan pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kita sama-sama saling diberkati melalui firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Terima kasih kepada penyampaian sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, sebagai sidang Jumat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai pujian penyambutan dan seterusnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jangan
atas persembahan tadi. Kita masuk di dalam doa syafaat. Terus kita berdoa supaya Tuhan putuskan rantaian COVID-19 ini. Yang kedua, kita doakan supaya Tuhan akan menyembuhkan siapa saja yang sakit, baik di sini maupun di rumah sakit atau di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini. Kita mau berdoa untuk pelayanan Christmas tahun ini. Meskipun kita adalah terbatas, tapi kita adakan pelayanan Christmas seperti kita adakan caroling dan juga Natal 24-25. Kita berdoa sekiranya Tuhan persiapkan semua yang terlibat untuk melayani dan semua jemaat akan terlibat sama di dalam perayaan ini. Kita mau berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang telah dipersembahkan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan kami Yesus telah menang di atas dosa. Oleh kemenangan kami menang karena kami percaya kepadamu dan takluk di bawah kaki salibmu. Kami menyerahkan COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau menghancurkan COVID-19 dan putuskanlah rantaiannya supaya umatmu bebas dan memuliakan Engkau, dan biar nama Tuhan Yesus terus dimasukkan di seluruh dunia. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik sakit karena COVID-19 maupun sakit yang lain. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus, baik yang ada di rumah ini maupun di rumah masing-masing atau di hospital. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan itu masih terjadi sampai pada hari ini. Mujizat Tuhan menyertai kami. Kami berdoa biar mereka sembuh dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang masih dalam kuarantin, khususnya di Payang, karena Tuhan menyertai, melindungi, beri kekuatan untuk mereka berserah pada Tuhan. Karena Tuhan memberi kemampuan untuk mereka keluar dari kemeluk COVID-19. Kami berdoa pada saat ini Bapa di surga untuk persembahan dan persepuluhan yang telah kami persembahkan. Mohon Tuhan campur tangan untuk memberkatinya dan mohon belas kasihan-Mu, terimalah persembahan dan persepuluhan ini Tuhan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang telah memberi dan berkati juga setiap orang yang tidak dapat memberi karena kekurangan, biar kami dicukupkan dan kami terus dapat sama-sama menyokong pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk persiapan Natal, persiapan caroling, kiranya Tuhan Engkau menghancurkan segala halangan untuk persiapan itu. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan, tetapi beri hikmat, kuasa kemampuan untuk kami, kesehatan bagi kami, kesehatan bagi jemaat untuk merayakan ulang tahun, yaitu memperingati Tuhan 2000 tahun yang lalu pernah datang di dalam dunia. Kiranya Tuhan saat itu Engkau akan terus bekerja kepada semua orang Kristen dan kami terus dapat mempermuliakan Engkau dengan Natal yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya apabila Tuhan menghendaki, kami telah menerima berkat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.